Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan memberi napas kehidupan bagi kami pagi ini. Kami boleh bangun dari tidur kami, mendapat sukacita daripada Tuhan. Allah Bapa kami, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami boleh mendengar firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, tuntun kami, agar kami mengerti perintah dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara-saudara, renungan pagi untuk kita hari ini, Selasa 28 Juli tahun 2026, tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-22. Demikian kami bacakan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Demikian tertulis di kitab Samuel pasal 15 ayat 22. Kalau kita baca kitab Nabi Samuel ini, kita boleh mengingat seorang ibu yang melahirkan Nabi Samuel, yaitu Hana. Hana seorang wanita yang sudah tidak bisa lagi melahirkan. Kandungannya sudah tertutup, dan ia adalah seorang wanita yang sudah mandu. Tetapi Hana selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan kita agar ia diberi keturunan. Hana selalu mendapat cacian dan hinaan dari madunya, hinaannya. Hana berdoa dan memohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya dia bisa dapat melahirkan keturunan, dan berjanji bila nanti mendapat keturunan akan menyerahkannya untuk melayani Tuhan. Dalam proses air mata dan doa, Hana diberi keturunan, yaitu Nabi Samuel, dan janjinya dipenuhi untuk melayani Tuhan. Samuel hidup dalam pemerintahan Raja Saul, di mana Raja Saul berkuasa atas Israel dan mendapat perintah dari Tuhan agar memerangi bangsa yang memusuhi mereka, yaitu bangsa Amalek. Raja Saul menuruti perintah Tuhan, tetapi tidak melakukannya secara keseluruhan. Maka keluarlah nasihat daripada Nabi Samuel kepada Raja Saul yang tertulis dalam Samuel 15 di ayat 22 tadi. Bahwa Nabi Samuel sebagai perantara
Tuhan kepada Raja Saul, dan boleh dikatakan Samuel adalah penasihat Raja Saul di masa pemerintahannya. Nabi Samuel menegaskan kepada Raja Saul bahwa Tuhan lebih mengutamakan keterbukaan daripada korban-korban lainnya. Nabi Samuel mengingatkan Raja Saul mendengarkan dan menuruti perintah Allah jauh lebih berharga di mata Allah daripada ritual keagamaan dan lain-lainnya. Mendengar dan menuruti perintah Allah jauh lebih berharga di mata Tuhan, dan menyatakan dan melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan. Sebagai perantara Allah dengan Raja Saul, Nabi Samuel selalu mengatakan kepada Raja Saul, Tuhan lebih memilih hati yang mau taat daripada ritual keagamaan atau pemberian yang megah. Firman Tuhan untuk kita pagi ini bahwa berbuat dan menuruti perintah Tuhan adalah iman yang sekarang kita lanjutkan. Kita pengikut Kristus mengaminkan perintahnya, mendengar dan melakukan sesuai dengan firman-Nya. Tak hanya kebiasaan, bukan ritual belaka, tapi benar-benar dari hati kita yang taat akan Tuhan, mendengar, berdoa, dan percaya diri. Iman yang taat akan firman Tuhan menyertai kita, memberi kekuatan agar iman percaya kita tidak goyah. Firman Tuhan menyapa kita taat akan firman-Nya. Tidak hanya kebiasaan, tidak hanya rutinitas saja, tetapi iman percaya kita benar-benar mengikuti firman Tuhan, tidak separuh-separuh, tetapi sepenuhnya ketaatan yang mutlak. Tuhan lebih memilih hati yang mentaati daripada kebiasaan dan rutinitas semata. Ibadah kita sejati mendengar, melakukan firman Tuhan yang setia, tidak goyah, tidak gampang terombang-ambing ke kiri maupun ke kanan. Perintah Tuhan adalah perintah yang kekal, dan mari kita mendengar, melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita diberkati, kita diberi kekuatan Tuhan yang kita percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami telah dengar di pagi hari ini. Ajari kami Tuhan, kuatkan hati dan pikiran kami, bukan hanya mendengar tetapi melakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, beri kami kemampuan untuk menghadapi segala permasalahan dan kesulitan hidup yang boleh kami lalui. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, terberkatilah nama-Mu,
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.